Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan coba untuk jawab atau Ustadz yang jawab nanti. Ada sahabat Mama Tias maksudnya ya, yang ada di Kemiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, jika manusia sedang dalam masalah, apakah sholatnya ini harus lama, lalu ditambah dengan zikir dan juga membaca Al-Quran? Apakah benar anggapan seperti itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz. Terima kasih sekali Ibu. Iya, Mama Tias. Mama Tia. Tias. Iya. Tias. Oh itu, terima kasih. Mohon maaf Mama Tias. Sholat itu tadi sudah saya sampaikan. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan. Sehingga karena kita ini butuh bertemu Allah, butuh berdialog dengan Allah, maka siapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan berdialog? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan tentang bacaan Al-Fatihah. Dikatakan idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Fatihah di salam salat, maka Allah menjawab faqalallahu azza wa jalla hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ketika hambaku mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku menyebut asmaku. Ketika hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkan aku. Ayatan-ayatan hingga sampai yang terakhir, yang tengah, dikata hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Kenapa untukku? Iyyaka na'budu, kepadamu lah aku menyembah. Itu untuk Allah. Hadza li abdi. Ini untuk ba'duli wa ba'duli abdi, sebagian untukku. Wa ba'duli abdi, sebagian untuk hambaku. Mana yang untuk hambaku? Iyyaka nasta'in. Terusnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'alabi. Untuk hambaku apa yang ia minta. Yang diminta apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang diminta oleh hamba dengan Al-Fatihah. Maka dijawab, ini adalah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'alabi. Untuk hambaku apa yang ia minta. Ini sebuah dialog yang luar biasa yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Itu kalau kita rasakan, kita renungkan, di saat kita ini sudah dijawab oleh Allah itu, lalu kita kan ruku, matur, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, zat yang maha agung, dan kepadanya lah aku memuji. Dijawab oleh Allah, benar hambaku apa yang kukatakan. Jadi kita mengucapkan subhana rabbiyal azim itu benar. Itu kalau bahasa kagetnya itu, Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Lalu kita mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji. Apa pujiannya?
Subhana rabbiyal azim. Lalu matur, Rabbana walakal hamd. Ya Allah Tuhanku, segala puji untukmu. Engkau memiliki langit, bumi, dan hal-hal yang sesudahnya. Sampai hari kiamat itu masih milik Allah. Betul hambaku. Begitu dibetulkan apa yang menjadi pemikiran kita bahwa Allah itu adalah zat yang menguasai langit, bumi, beserta isinya dan sesudahnya nanti, kita lalu sujud. Menempatkan muka kita yang Mbak Nada dengan cantiknya begitu, dengan make up-nya yang begitu. Tetapi di saat sujud pada Allah, kita tempatkan sejajar dengan telapak kaki. Kita matur, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhan yang maha luhur. Wa bihamdi, aku memuji. Kalau kita boleh ngomong dengan bahasa bebasnya, oh my God, Allah, I am but just in the work. Ya Allah, saya ini kecil sekali. Engkau ala-ala, Engkau yang maha luhur. Aku bagaikan debu, but just in the work, yang berterbangan, berhamburan di muka bumi ini. Kita sadar itu. Maka merasa kita ini sedang dielus oleh Allah karena kita ini sedang sujud. Betul-betul bagus. Cukup, kamu mau minta apa? Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Apa yang diminta? Robik firli, ampunilah aku. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wanjibuni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warjukni, berilah aku rezeki. Wahdini, bimbinglah aku. Wa'afini, sehatkanlah badanku. Wa'fu'ani, hapuskanlah dosa-dosaku. Yang diminta itu, aku terima apa yang kau minta. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, zat yang maha tinggi. Ini dialog yang luar biasa. Maka sholat itu indah. Maka jangan khawatirlah kalau kita itu sholat, apalagi kita sudah merasa butuh sholat. Apa yang menjadi problem kita akan terjawab dan akan dikeluarkan dari semua persoalan. Insya Allah, luar biasa. Ini ada lagi untuk pertanyaan dari sahabat Kirana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya sholat secara khusyuk? Karena seringkali saat sedang sholat saya terfikir hal lain, jadinya juga lupa rakaat. Monggo Ustadz. Nah, jadi memang disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu bejo kemayangan banget. Beruntung, berbahagialah orang yang sholatnya itu sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu memang menjadi dambaan bagi orang-orang yang merasa sholat itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau orang sholatnya itu sekedar melaksanakan kewajiban, tanda petik nggak begitu butuh untuk khusyuk. Yang penting sholat. Ketompo karo ora urusane Gusti Allah, sak karepmu Gusti Allah, ketompo ora. Ini kan problem nih. Iya benar. Ya ini. Tapi kalau orang yang merasa butuh sholat, ingin sholatnya yang khusyuk, termasuk Mbak siapa tadi? Kirana. Mbak Kirana yang dari Pituruh. Baiklah. Jadi untuk mengupayakan
sholat khusyuk itu adalah syaratnya itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh, pakaiannya, merasa menghadap Allah. Waktunya juga dinomorsatukan untuk menghadap Allah. Salah satu contoh, karena ini Ibu Kirana Putri, jangan kita itu kok ingin sholat khusyuk sementara kita ini masih mepe gabah. Sementara kita pulang dari sawah, waktunya jam 5 sore sampai rumah, belum sholat asar. Kondisinya mendung bladet. Nek sholat asar dike parine kudanen, nek ngentasi pari dike asal sholate asar telat. Kira-kira memilih yang mana itu? Kalau kebanyakan orang pasti milih gambarnya dulu. Ya itulah kondisi. Tapi tergantung kalau misalnya ada orang ya. Apa namanya? Itulah yang saya maksudkan tadi. Seandainya dia milih sholatnya pun nggak akan khusyuk. Iya benar. Karena terganggu oleh gabah. Ini contoh sederhana saja. Dan masih banyak contoh yang lain yang bisa kita lakukan. Artinya waktu sholat itu ya betul-betul dipilih waktu yang bagus, yang tidak terganggu. Termasuk radio itu dijauhkan atau dimatikan. Mungkin HP juga dimatikan. Jadi jangan pas kita sholat ada nada dering bunyi kita lalu bingung. Nah, ini syarat atau sesuatu yang dipersiapkan sebelum melaksanakan sholat. Nah, pada waktu melaksanakan sholat, ya yang benar artinya apa? Kita ngaji. Tadi sudah kita sampaikan, problem kita ini mudah kita jumpai, tentu tidak semua. Orang yang ingin ikhtiar, belajar, ingin menyempurnakan sholatnya, itu prosentasenya sangat rendah. Sehingga tadi saya berikan contoh, orang yang mau ngaji Al-Fatihah dengan sesuai makhorijul huruf itu pun sangat-sangat sedikit. Terima kasih sekali untuk Ustadz Rahmat yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Kita tutup dulu untuk Ustadz Rahmat. Mudah-mudahan pekan depan ya untuk kita membahas masalah ini lagi dan dengan pekan-pekan yang lain, insya Allah dengan tema yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.